Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya kita semuanya masih diberikan kesempatan oleh Allah berupa umur, sehingga pada tahun ini kita bisa menemui bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan maghfirah, dan nantinya di akhirnya kita akan menemui yang namanya idkun minan nar, atau merdeka dari api neraka. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa menjalankan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Pemirsa, pada suatu hari ketika Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabat, beliau berbincang-bincang dengan para sahabat, baik sahabat muhajirin maupun sahabat ansor. Nah, ketika di tengah-tengah beliau sama para sahabatnya ini, beliau bersabda, "Yatlu'u al-an min hadzal fajr rajulun min ahlil jannah." Yang kalau kita artikan, akan muncul dari jalan sempit itu seorang laki-laki yang dari ahli surga. Nah, tak lama kemudian benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Muncul seorang laki-laki dari sahabat Ansor. Wajahnya masih basah karena air dari air wudhu, kemudian tangannya menenteng sendal, dan beliau seorang laki-laki ini uluk salam atau mengucap salam kepada para sahabat dan kepada para rasul. Pemirsa yang saya hormat, kemudian di hari yang kedua, ketika Rasulullah juga sama dengan para sahabat, dengan para sahabat muhajirin atau ansor, di tengah-tengah perbincangan beliau, Rasulullah kembali berkata, kembali bersabda seperti halnya apa yang disabdakan kemarin, yaitu yatlu'u min hadzal fajr rajulun min ahlil jannah. Muncul dari jalan sempit itu seorang laki-laki yang ahli surga. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda semacam ini 3 kali berturut-turut, 3 hari berturut-turut, dan yang hadir, yang keluar adalah orang yang sama, yaitu sahabat Ansor yang oleh Rasulullah mendapatkan predikat sebagai ahli surga. Para sahabat yang lain mendengar apa yang disabdakan oleh Rasulullah, merasa penasaran. Ada apa dengan sahabat Ansor yang satu ini? Kenapa sampai 3 kali Rasulullah mengatakan bahwasanya dia adalah ahli surga? Salah seorang sahabat yang bernama sahabat Abdullah bin Amr bin As merasa sangat penasaran. Kemudian diikutilah sahabat Ansor yang oleh Rasulullah mendapatkan predikat surga tadi. Kemudian sahabat Abdullah bin Amr bin As tadi berkata kepada sahabat tadi, "Ya Abdullah, saya sedang ada masalah dengan keluarga saya. Bolehkah saya menginap barang 3 hari di rumah Anda agar saya bisa menginap berada di rumah Anda, karena saya masih ada masalah dengan keluarga." Oleh sahabat tadi, silahkan. Sejak saat itulah kemudian sahabat Abdullah bin Amr bin As 3 hari berturut-turut berada di rumahnya sahabat Ansor yang oleh Rasulullah dikatakan sebagai ahli surga. Selama 3 hari itu sahabat Abdullah bin Amr bin As melihat, mengamati, memantau kira-kira apa amalan yang istimewa daripada sahabat ini, kok kemudian Rasulullah memberikan predikat dia adalah sebagai seorang ahli surga. Pada malam hari dilihat, ternyata sahabat itu pun tidak beda dengan sahabat-sahabat yang lain.
juga tidur seperti layaknya sahabat-sahabat yang lain. Sebelum subuh juga bangun seperti sahabat-sahabat yang lain, berzikir, bertasbih, bertakbir seperti sahabat-sahabat yang lain. Sampai 3 hari berturut-turut dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa dari sahabat yang dikatakan ahli surga tadi. Akhirnya di hari yang terakhir, sahabat Abdullah bin Amr berkata kepada sahabat itu yang kemudian diriwayatkan namanya adalah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu sahabat yang diberikan kabar gembira oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Sahabat Abdullah bin Amr bin As berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Wahai Abdullah, sebenarnya saya tidak ada masalah apa-apa dengan keluarga saya. Tapi saya merasa penasaran karena Rasulullah mengatakan bahwasanya engkau adalah ahli surga dan beliau berkata 3 kali berturut-turut. Dan selama 3 hari ini saya mengamatimu, memantaumu, mengawasimu. Amalan apa yang istimewa darimu? Ternyata saya melihat tidak ada amalan istimewa yang ada dalam dirimu. Tapi kenapa Rasulullah kok bisa mengatakan bahwasanya engkau adalah ahli surga?" Akhirnya sahabat Sa'ad Abi Waqqas berkata, "Ya inilah saya. Saya seperti yang engkau amati, saya yang seperti engkau lihat." Akhirnya karena tidak menemukan sesuatu, sahabat Abdullah bin Amr undur diri pamit kepada Sa'ad bin Abi Waqqas untuk pulang. Namun sebelum Abdullah bin Amr ini pulang, Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, "Memang saya ini seperti yang engkau lihat, seperti yang engkau awasi. Tapi satu hal yang selama ini aku rasakan, saya tidak merasa iri, tidak pernah merasa dengki terhadap nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada saudara-saudaraku sesama muslim. Aku merasa gembira kalau mereka gembira. Saya merasa sedih kalau mereka sedih. Dan di dalam hatiku tidak pernah ada rasa dengki, tidak ada pernah rasa hasud terhadap mereka." Mungkin itu yang kemudian menjadikan perbedaan antara sahabat yang lain dengan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Oleh karena itulah, dari apa yang dia awasi itu kemudian Abdullah bin Amr mendapatkan kesimpulan bahwasanya satu amalan istimewa yang dimiliki oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas sehingga dia mendapatkan predikat ahli surga adalah karena dia selamat dari penyakit hati, yaitu yang berupa hasud. Semoga kita semuanya senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihindarkan dari hati yang hasud ini, sehingga bisa menapak tilas dari apa yang menjadi amalan Sa'ad bin Abi Waqqas, sehingga kita benar-benar menjadi umat Muhammad dan juga mendapatkan perlindungan, keselamatan, dan mendapatkan berkah bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.